Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saat ini saya Pendeta Yuli ke Sapa Goliot hendak menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sakit Saat Ditolak. Berdasarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4a. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Bapa di sorga, Bapa yang sangat mengasihi semua umat ciptaan-Mu, saat ini datanglah Roh-Mu, bawalah roh kami bersama Roh-Mu untuk mengerti setiap firman-Mu. Buatlah kami mengerti setiap perkataan firman-Mu, dan biarlah kami hidup karena kebenaran firman itu. Dalam nama Yesus, amin. Beginilah bunyi Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a. Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, perhatikanlah pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 tadi. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tuhan tahu manusia mudah kecewa, apalagi ketika dia mengalami penderitaan, apalagi ketika dia kehilangan pekerjaan, apalagi ketika jabatannya telah digantikan oleh orang lain. Kekecewaan karena tinggalkan kekasihnya, kecewa karena dihianati, kecewa karena kebangkrutan, dan kecewa yang lainnya yang ada di dalam kehidupan manusia. Saudaraku yang sangat diberkati Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara-saudara, semua kekecewaan yang kita alami, kita harus menjaga hati kita agar supaya kekecewaan itu jangan sampai pada titik untuk menolak Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Itu sangat berbahaya. Tahukah saudara-saudaraku, saat ini Tuhan pun mengingatkan saya dan saudara-saudara, bahkan umat yang ada di seluruh dunia ini, dengan tanda-tanda yang sangat dahsyat. Dia kecewa teramat dalam. Dia menangisi umatnya yang sangat dikasihi dan dicintainya. Dia meratap. Karena apa, saudaraku? Karena umatnya telah menolak dia, karena umatnya telah meninggalkan dia dengan berbagai ritual dan irama kehidupan yang tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan-penyembahan berhala, ilah lain semakin hari semakin merajalela di muka bumi ini. Keangkuhan dan kesombongan, pementingan hidup sendiri, dan berbagai rancangan kejahatan di bumi semakin menjadi-jadi. Jadi saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, manusia tidak lagi percaya kepada Tuhan, sehingga seperti sudah pada titik kemurtatan. Maka saudara-saudaraku, saat itulah perasaan kecewa di hati Tuhan itu sangat mendalam dan menjadi murka. Maka pedang murkanya pun telah tiba, memporak-porandakan kehidupan manusia di bumi hanya dengan virus kecil corona. Semua kebebasan, semua kesenangan telah lenyap berubah menjadi tangis dan derita. Dunia telah menjadi payah, sangat payah, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan air mata, penuh dengan kesakitan dan kesengsaraan di bumi. Kebangkrutan dan pengangguran massal terjadi di luar dugaan. Tuhan tidak mau siapapun engkau, dimanapun saat ini berada, menjadi kecewa yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Pernahkah saudara-saudara merasakan
dan memikirkan bahwa Tuhan Yesus saat ini juga sangat hancur hatinya. Hatinya sakit saat ditolak oleh umatnya. Dia menangis melihat perbuatan-perbuatan yang jahat di muka bumi ini. Dia menangis memperhatikan setiap perkataan-perkataan, setiap perbuatan-perbuatan umat di bumi ini. Dia sakit, sangat sakit hatinya karena umat telah menolak dia dengan berbagai-bagai perbuatan dosa di muka bumi ini. Dia sangat mengasihi saya dan saudara-saudara. Dia ingin saya dan saudara-saudara tetap merindukan dia siang dan malam. Dia ingin hati saya dan saudara-saudara melekat kepadanya. Mungkin saat ini saudara ditolak oleh manusia, terasa sakit, terasa hancur. Tetapi ingatlah saudara-saudaraku, jangan terlanjur kecewa. Jangan sampai menolak Tuhan. Sebab jikalau kita menolak Tuhan, sangat ngeri akibatnya. Mari kita mengimani apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 22. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita ikut dia. Mari kita tetap percaya kepadanya. Mari kita serahkan semua kekecewaan, semua derita hidup kita kepadanya. Dia akan mengambil alih semuanya. Dia akan meringankan beban-beban hidup kita, asalkan kita percaya sepenuhnya kepadanya. Sembah dia dalam roh dan kebenaran. Masuklah ke dalam hadiratnya siang dan malam. Percaya, angkatlah pujian baginya. Jadilah seperti bulan di malam hari, penuh dengan kesetiaan, memberi terang di dalam kehidupan ini. Jadilah terang sempurna seperti Kristus juga sumber terang dalam kehidupan kita. Diberkatilah kiranya saudara-saudara, dikuatkan hati saudara-saudara yang mungkin saat ini tengah mengalami rupa-rupa penganiayaan hati. Saat ini saya akan mendoakan saudara-saudara, siapapun saudara-saudara dan apapun persoalanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Isa Al-Masih Putra Maryam, lenyaplah kiranya semua deritamu, apapun yang telah terjadi. Sembuhlah tubuhmu dari ancaman berbagai penyakit. Jadilah kuat, jadilah lebih kuat dan teguh dari semula, sampai kekuatan yang tidak terbayangkan ada di tangan Kristus. Peganglah tangannya Bapa, genggamlah erat tangan mereka, hiburkanlah hati mereka yang teraniaya Bapa, mereka yang mengalami berbagai-bagai peristiwa yang menyakitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan kegembiraan itu terjadi bagi siapapun yang saat ini menerima kebenaran firman-Mu. Amin.